Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pusdalifa, kalian dari kelompok 6. Hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai resepsi sastra atau estetika resepsi sastra. Kelompok 6 beranggotakan oleh 3 orang, bisa dibaca sendiri. Oke. Pertama, resepsi sastra. Resepsi sastra secara singkat dapat disebut sebagai aliran yang meneliti teks sastra dengan bertitik tolak pada pembaca yang memberi reaksi atau tanggapan terhadap teks itu. Di sini pembaca selaku pemberi makna adalah variabel menurut ruang waktu, dan golongan sosial budaya. Karena itu, karya sastra tidak sama pembacaan, pemahaman, dan penilaiannya sepanjang masa atau dalam seluruh golongan masyarakat tertentu. Oke, berikutnya, pengertian lebih lanjutnya yaitu resepsi sastra sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu recipere, dan bahasa Inggris yaitu reception, atau penerimaan atau penyambutan pembaca. Resepsi sastra adalah aliran sastra yang meneliti teks sastra dengan pertimbangan pembaca selaku pemberi sambutan atau tanggapan, dan dipengaruhi oleh faktor ruang, waktu, serta golongan sosial. Berikutnya, menurut Umar Yunus dalam bukunya resepsi sastra dimaksudkan mengenai bagaimana pembaca memberikan makna terhadap karya sastra yang dibacanya, sehingga dapat memberikan reaksi atau tanggapan terhadap karya sastra tersebut, baik dengan memahami karya sastra tersebut, atau dapat melihat hakikat estetikanya, atau bagaimana ia merealisasikannya. Oleh sebab itu, pengertian resepsi sastra mempunyai lapangan yang luas, dengan berbagai kemungkinan penggunaan. Dengan resepsi sastra, terjadi suatu perubahan besar dalam penelitian sastra yang berbeda dari kecenderungan yang biasa, yakni penekanan diberikan kepada teks, dan untuk kepentingan teks ini, biasanya untuk pemahaman seorang peneliti mungkin saja pergi kepada penulis. Oke, berikutnya perkembangan teori sastra. Di bawah ini adalah orang-orang yang terlibat dalam perkembangan teori sastra. Salah satunya adalah Roman Jakobson, Hans Robert Jauss, Siegfried J. Smith, Rinte Segers. Dan berikut adalah karya-karya mereka. Berikutnya mengenai Horizon of Expectation yang dikemukakan oleh Hans Robert Jauss. Menurut perumusan teori yang dikemukakan oleh Jauss dalam memberikan sambutan terhadap suatu karya sastra, pembaca diarahkan oleh horizon harapan, yakni interaksi antara karya sastra dan pembaca secara aktif. Sistem atau horizon harapan karya sastra di satu pihak dan sistem interpretasi dalam masyarakat penikmat di lain pihak. Oke, berikutnya. Menurut Atiu dalam bukunya Membaca dan Menilai Sastra, horizon harapan karya sastra yang memungkinkan pembaca memberi makna terhadap karya tersebut sebenarnya telah diarahkan oleh penyair melalui sistem konvensi sastra yang dimanfaatkan dalam karyanya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, Jauss menentukan 3 kriteria konsep horizon sebagai teori dasarnya, yaitu 1. Norma-norma umum yang terpancar dari teks yang telah dibaca oleh pembaca. Kedua, pengetahuan dan pengalaman pembaca atau semua teks yang telah dibaca sebelumnya. Ketiga, pertentangan antara fiksi dan kenyataan, misalnya kemampuan pembaca memahami teks baru, baik dalam horizon sempit dari harapan-harapan sastra maupun dalam horizon luas dari pengetahuannya mengenai kehidupan. Slide selanjutnya. Konsep terbuka. Dalam Wolfgang Thier. Dalam karangannya di Apel Struktur der Texte, Eister mengungkapkan konsep efek atau Wirkung sebagai cara sebuah teks mengarahkan reaksi pembaca terhadapnya. Slide selanjutnya. Menurut Eiser, sebuah teks sastra dicirikan oleh kesenjangan atau bagian-bagian yang tidak ditentukan atau indeterminate section. Kesenjangan tersebut merupakan satu faktor penting efek yang hadir dalam teks untuk diisi oleh pembaca. Jika kesenjangan itu sedikit, teks dapat mendatangkan kebosanan pada pembaca. Hal ini dipertentangkan dalam kesenjangan yang meningkat. Segers dalam Abdullah 2013.
Kesenjangan tersebut juga disebut dengan istilah tempat-tempat terbuka, blank atau penuh di dalam teks. Proses pemahaman sebuah karya sastra merupakan bolak-balik pembacaan untuk mengisi blank itu, sehingga seluruh perbedaan segmen dalam pola dan perspektif teks dapat dihubungkan menjadi satu kebulatan. Tempat terbuka itu terjadi karena sifat karya sastra yang asimetri, tidak berimbang antara teks dengan pembaca. Apabila pembaca berhasil menjembatani kesenjangan tersebut, maka berbagai kemungkinan komunikasi pun telah dimulai. Aktivitas pembacaan dalam proses menjembatani kesenjangan atau mengisi tempat terbuka itu dikontrol dan diarahkan oleh teks itu sendiri. Aisyar dalam Abdul 2013. Hal tersebut merupakan alasan yang mengantarkan Aisyar pada pendapat bahwa pusat pembacaan setiap karya sastra adalah interaksi antara struktur dengan penyambutnya. Slide selanjutnya. Perkembangan teori dari Jaws dan Aisyar menyempurnakan suatu lingkaran dan perkembangan penelitian sastra. Penelitian itu bermula dengan kepentingan penulis. Keterangan mengenai arti suatu karya ditanyakan kepada penulisnya, dan bila ini tak dapat dilakukan lagi, ia dapat dicari pada riwayat hidup penulisnya. Kemudian dikembangkan penelitian lain yang melihat karya sebagai suatu yang berdiri sendiri, yang mempunyai maknanya sendiri, dan ini dapat ditemui melalui analisa karya itu sendiri. Dari sini berkembang resepsi sastra yang memang melihat adanya skema yang diberikan oleh suatu karya untuk dapat memahaminya, tetapi untuk menemuinya, pembaca mesti menggunakan imajinasinya sendiri, sehingga ia bertindak sebagai pemberi arti. Slide selanjutnya. Resepsi sastra. Yang akan dibawakan oleh Saudari Janet. Dipersilakan Saudari Janet. Resepsi sastra. Perbedaan tanggapan tiap pembaca disebabkan oleh perbedaan cakrawala harapan. Cakrawala harapan ini adalah harapan-harapan seorang pembaca terhadap karya sastra dalam Pradoko 2007, halaman 207. Dalam buku Resepti Estetika tahun 1978, R.T. Segers membagi 3 dasar faktor cakrawala harapan yang dibangun pembaca. 3 dasar faktor tersebut adalah norma-norma yang terpancar dari teks-teks yang telah dibaca oleh pembaca, pengetahuan dan pengalaman atas semua teks yang telah dibaca sebelumnya, dan pertentangan antara fiksi dan kenyataan, yaitu kemampuan pembaca untuk memahami baik secara horizon sempit dari harapan-harapan sastra maupun dalam horizon luas dari pengetahuannya tentang kehidupan. Penerapan metode penelitian resepsi sastra. Penelitian resepsi sastra pada penerapannya mengacu pada proses pengolahan tanggapan pembaca atas karya sastra yang dibacanya. Metode resepsi sastra berdasarkan diri pada teori bahwa karya sastra itu sejak terbit selalu mendapatkan tanggapan dari pembacanya. Menurut Jaws dalam Pradoko 2007 pada halaman 209, apresiasi pembaca pertama akan dilanjutkan dan diperkaya melalui tanggapan yang lebih lanjut dari generasi ke generasi. Terdapat 2 metode yang dapat digunakan dalam penelitian resepsi sastra, yaitu metode resepsi sinkronis dan metode resepsi diakronis. Kedua metode ini dibedakan menurut kemunculan tanggapan dari pembaca atas karya sastra yang dibacanya. Metode resepsi diakronis dan metode sinkronis. Kedua metode ini dibedakan menurut kemunculan tanggapan dari pembaca atas karya sastra yang dibacanya. Penelitian resepsi dengan metode sinkronis adalah penelitian resepsi sastra yang menggunakan tanggapan pembaca sezaman. Artinya pembaca yang digunakan sebagai responden berada dalam satu periode waktu. Penelitian resepsi dengan metode ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis tanggapan pembaca sezaman dengan menggunakan teknik wawancara maupun teknik kuesioner. Oleh karena itu, penelitian resepsi sinkronis ini dapat digolongkan menjadi penelitian eksperimental. Penelitian resepsi sinkronis ini jarang dilakukan oleh peneliti karena sukar dalam pelaksanaan kegiatannya. Abdullah dalam Jebroni-Him 2001 pada halaman 119 mengatakan bahwa penelitian yang tergolong eksperimental dapat mengalami beberapa kendala saat pelaksanaannya di lapangan. Penelitian eksperimental dinilai sangat rumit, khususnya dalam pemilihan responden, pemilihan teks sastra, dan penentuan teori. Untuk penerapan metode resepsi diakronis, penelitian resepsi sastra dengan metode diakronis merupakan penelitian resepsi sastra yang dilakukan terhadap tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode.
tetapi periode waktu yang dimaksud masih berada dalam satu rentang waktu. Penelitian resepsi diakronis ini dilakukan atas tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode yang merupakan kritik sastra atas karya sastra yang dibacanya, maupun dari teks-teks yang muncul setelah karya sastra yang dimaksud. Umumnya, penelitian resepsi diakronis dilakukan atas tanggapan pembaca yang berupa kritik sastra, baik yang termuat dalam media massa maupun dalam jurnal ilmiah. Penelitian resepsi diakronis yang melihat bentuk fisik teks yang muncul sesudah dapat dilakukan melalui hasil intertekstual, penyanduran maupun penerjemahan. Intertekstual merupakan fenomena resepsi pengarang dengan melibatkan teks yang pernah dibacanya dalam karya sastranya. Hasil intertekstual, penyalinan, penyanduran maupun penerjemahan ini dapat dilakukan atas teks sastra lama maupun sastra modern. Ijo desu. Arigatou gozaimasu. Berikut merupakan daftar pustaka dari penelitian materi kami.